Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait evakuasi korban pesawat Lion Air JT610, kita telah bergabung dengan rekan Doni Hermatra yang kali ini berada di wilayah Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat. Doni, black box yang bagiannya baru saja ditemukan, yaitu flight data recorder, bagaimana dengan bagian yang lain, cockpit voice recorder? Ya benar sekali Rifai, bagian black box yang baru ditemukan adalah jenis FDR atau Flight Data Recorder, dan saat ini tim penyelam dan juga tim SAR gabungan masih melakukan fokus pencarian di dekat lokasi ditemukannya black box pertama untuk mencari black box kedua berjenis VCR atau Voice Cockpit Recorder. Para tim SAR gabungan ini menggunakan alat sonar untuk mendeteksi terlebih dahulu di mana titik yang diduga nantinya akan ditemukan kembali black box kedua. Dan saat ini kami informasikan juga bahwa black box pertama berjenis FDR ini berada di kapal Baruna 1, tetapi disimpan di tempat yang steril sehingga kami dan juga rekan-rekan media yang lainnya tidak bisa mengambil gambar terbaru dari black box pertama yang sudah ditemukan. Kemudian kami juga menginformasikan bahwa steril area ini perlu dilakukan oleh petugas dari Basarnas mengingat betapa pentingnya dari flight data recorder tersebut. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa pihak KNKT pun saat ini menuju ke lokasi ditemukannya black box pertama dengan membawa alat ping locator untuk menemukan black box kedua berjenis VCR. Dan kami juga perlu informasikan kepada Anda pemirsa bahwa black box pertama atau black box ini dikatakan tidak utuh bukan karena bagiannya yang tidak utuh seperti itu, tapi karena hanya ditemukan satu dari dua black box yang memang seharusnya ada di pesawat, Rifai. Baik, Doni, lalu bagaimana dengan proses evakuasi korban saat ini? Proses evakuasi dan juga penyisiran yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, terutama yang berangkat dari pantai Tanjung Pakis, Karawang sendiri memang sudah dilakukan sejak pagi hari tadi. Dimulai dengan tim Kopaska yang memang sudah berangkat dari pukul 6 pagi untuk melakukan penyisiran dan juga penyelaman di lokasi titik yang diduga ada atau titik beradanya black box pertama. Kemudian menjelang siang hari juga beberapa personel gabungan juga merapat ke tengah laut untuk melakukan penyisiran di permukaan laut sekitar pantai Tanjung Pakis, Karawang. Perlu kami informasikan bahwa tim SAR gabungan yang berangkat dari pantai Tanjung Pakis, Karawang sendiri memang tidak merapat ke lokasi ditemukannya black box, tetapi tim gabungan ini hanya berfokus untuk mencari serpihan-serpihan pesawat ataupun korban-korban yang ditemukan di sekitar pantai Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat. Kemudian apabila tim SAR gabungan ini menemukan serpihan ataupun korban, maka akan diserahkan langsung ke kapal Basudewa apabila lokasi ditemukannya dekat dengan lokasi Basudewa. Tetapi apabila memang tidak memungkinkan untuk merapat ke kapal Basudewa, maka tim SAR gabungan ini akan membawa serpihan-serpihan tersebut untuk dikonfirmasi di pantai Tanjung Pakis yang nantinya akan diidentifikasi oleh tim dari DVI dan juga tim Lion Air. Proses evakuasi dan juga penyisiran yang dilakukan di sekitar pantai Tanjung Pakis sendiri memang biasa dilakukan hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat saja. Artinya proses pencarian yang dilakukan oleh tim yang berangkat dari pantai ini tidak 24 jam, Rifai. Ya, tapi seperti yang kita ketahui bersama, sesuai himbauan dan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo bahwa upaya yang dilakukan oleh tim SAR gabungan ini 24 jam. Memang tanpa kendala tentunya, tanpa kemudian kita mengindahkan adanya kendala maksud saya. Apa saja kemudian kendala yang bisa dihadapi oleh tim gabungan seperti halnya arus bawah laut yang cukup deras, Doni? Ya benar sekali, berdasarkan instruksi dari Presiden Joko Widodo memang tim SAR gabungan ini diharapkan atau diwajibkan untuk melakukan evakuasi selama 24 jam. Ini dilakukan di area di tengah laut sana oleh kapal-kapal besar, tetapi beberapa tim atau kebanyakan tim
SAR gabungan yang berangkat dari pantai Tanjung Pakis sendiri memang menggunakan perahu kecil dan juga perahu karet sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pencarian serta evakuasi 24 jam. Perlu kami informasikan juga bahwa alam menjadi faktor utama yang menyebabkan sulitnya proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas gabungan. Arus yang deras terutama menuju ke sore hari seperti sekarang ini juga menjadi salah satu faktor penghambat jalannya proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kemudian permukaan laut yang dangkal di sekitar pantai Tanjung Pakis sendiri dan bertekstur pasir hitam yang membatasi jarak pandang dari petugas ataupun penyelam ini sehingga hanya bisa melihat dengan jelas dalam jarak 2 meter saja, Rifai. Kemudian juga kami informasikan bahwa di pantai Tanjung Pakis tidak ada mercusuar ataupun sumber penerangan lain sehingga ini pun menjadi salah satu faktor tidak dilakukannya pencarian serta proses evakuasi selama 24 jam di sini karena kapal-kapal kecil dan juga kapal karet tidak disertai dengan fasilitas ataupun alat penerangan sehingga navigasi untuk pulang kembali ke pantai Tanjung Pakis ini akan terganggu dan petugas SAR juga melakukan ini sebagai bentuk untuk mengurangi dampak serta resiko yang nantinya akan terjadi, Rifai. Kembali ke Anda, Rifai. Doni Hermatra melaporkan langsung dari Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat. Terima kasih.